Sukacita menyambut 17 Agustus berubah jadi tragedi. Puluhan warga tertimpa tembok yang roboh di Naglik, Sleman, Yogyakarta usai ikut jalan sehat dan senam pagi. 11 warga dilarikan ke rumah sakit akibat luka di kepala. Astagfirullah. Teriakan dan rintihan kesakitan pecah usai ratusan warga yang baru mengikuti kegiatan jalan sehat serta senam pagi menyambut HUT ke-81 RI. Tertimpa pagar tembok yang roboh di Ngaglik, Kabupaten Sleman. Tembok pagar SD Minor Martani sepanjang 30 meter dan tinggi 2 meter tiba-tiba roboh menimpa warga yang istirahat di sisi utara lapangan. Akibat kejadian ini, 11 orang harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka pada bagian kepala dan siok. Sebelum kejadian, panitia sudah mengingatkan warga tidak berada di dekat tembok pagar mengingat kondisinya yang rapuh dan miring. Diketahui tembok pagar sudah dibangun sekitar tahun 1985-an. Kami kan terus langsung mengikuti ke rumah sakit, Pak. Kebanyakan shock karena capek habis jalan-jalan, kemudian ya ada bencana, kaget karena suaranya tadi gemuruh. Usai peristiwa ini, warga diimbau waspada terutama terhadap kondisi bangunan dan pagar yang sudah berusia puluhan tahun. Dari Sleman, Yogyakarta, Herutri Joko, iNews melaporkan. Dua truk tronton pengangkut siswa SMA N 79 Jakarta ringsek usai menabrak beton pembatas jalan di Cawang, Jakarta Timur. Ratusan penumpang yang merupakan murid dan guru sempat terlantar di tepi jalan hingga dievakuasi dengan bus sekolah. Sejumlah pelajar SMA N 79 Jakarta berusaha menyelamatkan diri dan keluar dari bagian atap truk tronton yang mengalami kecelakaan di Jalan Maijen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur. Akibat kecelakaan ini, satu truk ringsek pada bagian depan akibat menghantam beton pembatas jalan. Sementara satu truk lainnya ringsek usai menyundul truk di depannya. Sejumlah penumpang yang terdiri dari murid dan guru terlantar di pinggir jalan. Sebelumnya, truk melaju dari Bogor menuju Jakarta Selatan. Ingin pulang usai kegiatan sekolah. Tiba di TKP, satu truk oleng hingga menabrak pembatas jalan. Naas, truk di belakangnya terkejut hingga ikut menabrak. Diduga sopir mengantuk karena kelelahan hingga kehilangan kendali. Meski tidak ada korban, namun beberapa murid dan guru dikabarkan mengalami luka ringan dan syok. Seluruh siswa lalu dievakuasi menggunakan bus pelajar untuk tiba di sekolah yang dituju. Dari SMA 79 kita habis dari Gunung Salak, habis ngelaksanain LLKS. Oh, ini gimana Bang kecelakaannya, maksudnya supirnya ngantuk apa gimana? Kemungkinan sih kayak gitu ya, karena perjalanan kita agak jauh dan tadi tuh juga lumayan lama karena agak macet. Kasus kecelakaan ini kini ditangani petugas kepolisian wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Lagi-lagi drama terjadi di tanjakan Bukit Kodok, kawasan Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Truk pengangkut anyaman besi beton berjalan jumping saat melaju di jalanan menanjak ekstrim hingga warga histeris. Video truk berjalan jumping itu pun viral. Meski roda depan truk terangkat, namun supir santai dan tetap mengemudikan kendaraannya melalui tanjakan ekstrim Bukit Kodok, Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Truk pengangkut anyaman besi ini harus melaju perlahan dengan kondisi jumping dan bagian belakang kendaraan menyentuh aspal, sementara roda depan terangkat tinggi. Sontak, insiden ini membuat warga panik dan berteriak karena posisi truk yang tidak seimbang, khawatir terbalik. Namun tak diduga, sopir bisa melalui tanjakan dan kembali berjalan normal tanpa menimbulkan kecelakaan. Menurut warga, truk melaju dari arah Medan menuju Riau. Saat tiba di tanjakan, pengemudi sempat mengambil nafas untuk menaiki tanjakan. Tiba-tiba bagian depan kendaraan terangkat tinggi akibat beban muatan yang berat pada bagian belakang. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran gedung Bapenda Jakarta Jumat lalu ikut melumpuhkan sejumlah sistem pemerintahan yang berada di gedung tersebut. Salah satunya gangguan sistem pengaturan lampu lalu lintas jalan di Jakarta. Sementara sekitar 1.000 ASN untuk sementara harus bekerja dari rumah. Kebakaran gedung Bapenda di Gambir, Jakarta Pusat meluluh lantakan sebagian besar bangunan gedung, terutama di lantai 11 hingga 16.
Sebanyak 1.000 ASN yang bekerja di gedung tersebut dialihkan untuk bekerja dari rumah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kebakaran gedung Bapenda mengakibatkan terganggunya sistem pengaturan lampu lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Hal itu terjadi karena sistem pengaturan otomatis yang berada di gedung Bapenda ikut terganggu akibat kebakaran. Meski demikian, Pramono memastikan data pajak warga Jakarta aman karena sudah terdigitalisasi. Sehingga dengan demikian untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu. Yang memang akan sedikit terganggu dalam beberapa hari ke depan ini adalah hal yang berkaitan dengan pengaturan di Dinas Perhubungan, terutama di perempatan yang menggunakan traffic lights. Gedung Bapenda DKI Jakarta yang memiliki 16 lantai terbakar Jumat lalu. Kebakaran melanda lantai 11 hingga 16. Seorang warga dievakuasi saat kebakaran dan dilarikan ke rumah sakit. Tim gabungan Puslap 4 Polri dan Polda Metro Jaya telah melakukan olah tempat kejadian secara menyeluruh. Petugas mengambil sampel abu arang untuk diuji lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hampir 3 pekan, teka-teki penyebab kematian Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri, belum juga terungkap. Keluarga akhirnya melapor ke polisi dan tidak keberatan jika makam Sutrimo dibongkar demi terungkapnya kasus. Hampir 3 pekan, penyebab kematian Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri, belum juga terungkap. Sutrimo yang disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga Febri Adriansyah ditemukan tewas di klinik Morden, Kebayoran, Jakarta dalam kondisi mulut berbusa. Sutrimo diantar ke rumah sakit oleh Febrio Adiono, seorang staf administrasi di Kejaksaan Agung. Penyelidikan masih berjalan. Polda Metro Jaya akan memeriksa dokter yang pertama menangani Sutrimo saat dibawa ke rumah sakit. Kepolisian juga mempersiapkan untuk membongkar makam Sutrimo demi proses penyelidikan. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan usai pihak keluarga Sutrimo resmi melapor ke Mapolresta Banyumas terkait kematian janggal Sutrimo. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi atau kepastian itu mau tidak mau. Barang-barang pribadi sendiri yang diterima handphone dari itu ada nggak? Handphone? Nggak ada. Nggak terima handphone dari korban? Nggak ada ya? Terima apa aja Pak ya, pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama santunan sebesar 20 juta. Langkah keluarga melapor ke polisi menjadi titik awal untuk mencari jawaban atas berbagai spekulasi penyebab kematian Sutrimo. Tim Liputan iNews melaporkan.